siang, Bapak Ibu sekalian, saya mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dari media. Hari ini kami Badan POM bersama lintas sektor mendiskusikan hal terkait dengan aspek perlindungan masyarakat ya, dikaitkan dengan produk air minum dalam kemasan. Bagaimana kita ketahui sebelumnya, baru saja juga yang terkait dengan air minum dalam kemasan ada berita-berita hoax, dan ini saya kira juga sering terjadi ya, berita-berita hoax yang menyesatkan masyarakat. Satu, menyesatkan masyarakat; kedua juga tentunya merugikan pihak pelaku usaha ya. Terutama intinya kemarin ini yang terkait dengan berita yang dikaitkan dengan kandungan logam di dalam air minum dalam kemasan ya, dibandingkan antara satu merek dengan merek lain ya, yang mengatakan bahwa ini mengandung konduktor energi begitu ya. Tentu saja air minum yang benar ya, air minum yang normal itu ya memang pasti mengandung logam, jadi pasti menghantarkan energi gitu ya. Jadi saya kira tidak bisa membandingkan beberapa macam dari air minum dalam kemasan. Ada air minum mineral, ada air minum demineral, berarti mineralnya sudah dihilangkan. Ada apa lagi? Ada 4 ya. Air embun dan air mineral alami. Jadi air mineral ada 4 macam. Ada air mineral, air dimineral, air embun, dan air sumber alami ya. Alami. Nah itu tentunya berbeda kandungan dari parameter yang ada di dalamnya, dan itu tidak bisa dibandingkan karena tentunya air di mineral tidak mengandung mineral, tentunya untuk kebutuhan dari pasien atau kebutuhan dari masyarakat yang memang tidak bisa meminum mineral-mineral tertentu karena aspek kesehatannya misalnya. Tapi yang umum itu adalah air mineral. Nah tentu saja itu mengandung kandungan-kandungan trace mineral yang dibutuhkan oleh badan kita ya. Dan itu tidak bisa menjadikan alat untuk menjatuhkan pelaku saja dari aspek kompetitiveness, juga ada aspek kompetisi ya yang menjatuhkan pihak lain. Nah dalam hal inilah kami melihat bahwa saya kira edukasi pada masyarakat yang dikaitkan dengan air mineral dalam kemasan itu perlu kita tingkatkan ya. Akhirnya berkembang tadi juga pencermatan pemahaman dikaitkan dengan terkait dengan industri produk air minum dalam kemasan tersebut, AMDK itu banyak pihak yang terlibat. Jadi tidak hanya Badan POM, ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, ada kementeriannya, ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU ya, Kementerian PU dan Badan POM dikaitkan dengan aspek standar, penetapan standar, aspek sertifikasi dari fasilitas ya yang memproduksi atau membuatkan cara produksi pangan olahan yang baik itu bukan di Badan POM tapi ada di Kementerian Perindustrian, ada SNI standar yang harus deliver, tapi Badan POM yang melakukan izin edar. Nah itu proses tersebut akan kita cermati lagi bersama-sama. Tentunya ini adalah untuk dalam rangka melindungi masyarakat untuk terus memperkuat peran pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang dalam upayanya adalah untuk memastikan air minum dalam kemasan itu memenuhi standar-standar yang memang seharusnya ada di dalamnya, baik dari mulai diproduksi maupun juga sampai distribusi dan sampai dengan sampai ke konsumen, di mana peran dari beberapa KL yang lain ada, tadi sudah saya sebutkan, dan juga peran Badan POM ada. Dan juga edukasi pada masyarakat tentang pemahaman perbedaan dari AMDK ini perlu kita sampaikan secara bersama-sama. Jadi ada standar yang akan terus juga kita revisi, kita perbaiki karena banyak emerging issues ya yang dikaitkan dengan air baku dari asal di mana AMDK itu berasal ya. Ada isu apa? Ada mikroplastik, ada isu hal-hal yang lain yang terkait dengan kekinian, emerging isu yang nanti akan terus kita menjadi masukan kita dalam melakukan revisi standar tersebut. Dan tadi kekuatan titik-titik harus kita lakukan di dalam melakukan pengawasan baik pre-market maupun post-market. Saya kira terkait dengan isu hoax itu sudah selesai ya. Kami pun juga sudah banyak melakukan berbagai langkah ya, selain tadi ya memberikan penjelasan yang dikaitkan dengan jenis-jenis minum AMDK dan bahwa informasi yang diberikan itu salah.
Dan juga kami sudah menindaklanjuti juga dengan melakukan penelusuran terhadap asal dari informasi tersebut. Dan ada upaya yang akan kami lakukan. Pertama, terkait dengan berita tersebut, ternyata di balik itu ada juga jenis air minum brand tertentu yang sudah ilegal dan terlibat di dalam proses produksi dari video hoax tersebut. Jika kami melakukan upaya dikaitkan dengan sanksi administrasi, namun juga kami bisa menggunakan langkah-langkah dikaitkan dengan penindakan, karena itu adalah berarti mendistribusikan atau mengedarkan AMDK tanpa izin edar, karena izin edarnya sudah habis. Ya, itu adalah upaya pidana yang bisa kita lakukan bersama-sama. Saya kira juga kepolisian sudah mengambil langkah-langkah pidana dikaitkan dengan tokoh yang melakukan video hoax. Ini hanya juga kewaspadaan atau peringatan, ya, peringatan kepada siapapun yang melakukan hoax. Anda akan tidak akan dibiarkan, gitu ya, karena sangat merugikan pada masyarakat tentunya, membodohi masyarakat, menipu atau malah mungkin menjatuhkan industri, yang menjatuhkan pelaku usaha. Saya kira ini adalah suatu kejahatan, dan saya minta menjadi kewaspadaan atau hati-hati untuk para pembuat hoax, ya, kan sangat banyak sekali upaya-upaya hoax yang dilakukan di dunia industri pangan dan air minum dan juga obat dan makanan, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang memberikan masuk tanggapan.